Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Desti Rahmawati. Di pertemuan yang kedua di mata kuliah kalkulus dasar ini, saya akan membahas terkait dengan sistem bilangan real dan juga pertidaksamaan, di mana referensi yang saya gunakan itu adalah buku kalkulus edisi ke-8 dari bukunya Farber, Purcell, dan juga Rigton. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah sistem bilangan real. Di kalkulus itu, kita belajar terkait dengan sistem bilangan real dan juga, sifat-sifatnya. Nah, sebelum masuk ke sistem bilangan real gitu ya, nah kita terlebih dahulu masuk di bilangan-bilangan asli. Nah, yang dimaksud dengan bilangan asli itu adalah bilangan yang terdiri dari, bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kemudian, untuk bilangan bulat itu sendiri, itu dari bulat negatif, kemudian ada bulat yang positif, gitu ya. Sehingga nanti dimulai dari, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, kemudian ada -1, -2, -3, dan sebelumnya, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan bilangan bulat. Teman-teman pasti sudah pada tahu gitu ya, yang dimaksud dengan bilangan asli itu ada bilangan apa saja, kemudian bilangan bulat juga berapa saja gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke bilangan rasional. Jadi bilangan rasional itu adalah suatu bilangan yang bisa kita tuliskan dalam bentuk n per n gitu ya. Di mana di sini M-nya itu adalah merupakan suatu bilangan bulat gitu ya, dan juga N merupakan bilangan bulat. Tapi syaratnya di sini N-nya itu adalah tidak sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan bilangan rasional gitu ya. Jadi M-nya bilangan bulat, N-nya juga bilangan bulat, tetapi untuk N di sini N-nya bernilai yang tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, contohnya itu adalah di sini 3/4. 3 itu adalah bilangan bulat, kemudian 4 juga bilangan bulat, dan N-nya di sini, posisi 4 di sini itu tidak sama dengan 0. Nah, ini yang dimaksud dengan bilangan rasional. Nah, kemudian bilangan real itu sendiri, itu adalah suatu bilangan yang terdiri dari bilangan rasional, gitu ya. Ada bilangan rasional dan juga bilangan rasional atau irasional. Jadi bilangan irasional itu ya selain bilangan rasional seperti itu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan bilangan-bilangan real gitu ya. Nah, bilangan real ini jika kita gambarkan dalam garis bilangan gitu ya. Garis bilangannya adalah seperti ini ya. Ini. Nah, di sini garis bilangan ini titik asalnya atau yang diberikan label 0 ini adalah sebagai titik asal. Nah, di bilangan ini ya, di garis bilangan ini itu ada suatu bilangan-bilangan real gitu ya. Bilangan real tadi ada bilangan rasional dan juga bilangan irasional gitu ya. Dan juga negatifnya dan juga 0 gitu ya. Itu yang dimaksud dengan bilangan real gitu ya. Nah, eee untuk, sistem bilangan real ini ya, yang terdiri dari bilangan rasional ataupun irasional itu bisa kita gambarkan dalam, garis bilangan yang seperti ini, gitu ya. Di mana arah ke sebelah kanan ya, ke sebelah kanan itu biasanya bernilai positif, gitu ya. Nah, sehingga di sini, di setelah 0 ini ada bilangan, ada setengah, kemudian ada 1, ada akar 2, dan juga yang lainnya. Nah, kemudian kalau yang ke arah kiri itu biasanya yang bernilai negatif. Nah, kemudian untuk bilangan itu sendiri gitu ya, untuk bilangan itu sendiri, bilangan asli itu biasanya kita notasikan dengan bilangan, notasi N ya. N itu adalah merupakan bilangan asli. Kemudian bilangan bulat itu kita notasikan dengan notasi Z. Kemudian untuk bilangan rasional itu sendiri dinotasikan dengan Q gitu ya. Nah, R itu untuk menyatakan suatu bilangan real gitu ya. Nah, di sini N itu adalah himpunan bagian dari,
Jadi bilangan asli itu termasuk dari bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu termasuk dari bilangan rasional, dan bilangan rasional itu sendiri merupakan himpunan bagian dari bilangan real, seperti itu ya. Karena tadi kita tahu bahwa yang namanya bilangan asli itu kan nilainya ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, 1, 2, 3 dan seterusnya ini kan tercangkup di bilangan bulat. Bilangan bulat itu tadi ada 0, ada -1, ada 1 gitu ya, ada negatif, ada positif gitu ya. Sehingga untuk bilangan asli itu kalau kita gambarkan itu dia berada posisinya di sini ya. Nah, jadi bilangan asli ini termasuk atau merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat gitu ya. Ini bilangan bulatnya. Jadi bilangan bulat itu mencakup bilangan asli. Kemudian bilangan rasional. Bilangan rasional itu di dalamnya ada bilangan bulat dan juga ada bilangan asli ya, dia seperti itu. Nah, yang lebih tinggi lagi itu adalah bilangan real ya. Bilangan real itu tadi ya terdiri dari bilangan, ada bilangan rasionalnya seperti itu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan bilangan real. Nah, di kalkulus ini kita akan belajar dengan menggunakan bilangan real gitu ya. Jadi bilangan real itu ada bilangan asli, bilangan bulat gitu ya. Kemudian ada bilangan rasional seperti itu. Nah, uh, itu yang dimaksud dengan sistem bilangan gitu ya, atau bilangan real gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke operasi dari suatu hitungan gitu ya. Jadi operasi hitungan kalau kita menghitung gitu ya, misalnya saya punya bilangan 1 gitu ya, misalnya X-nya itu adalah 1 dan Y-nya itu adalah 2 gitu ya. Kalau kita jumlahkan 1 ditambahkan dengan 2 itu hasilnya pasti akan sama dengan 2 ditambah 1 gitu ya. Ini ya, X ditambah dengan Y itu pasti hasilnya akan sama dengan Y ditambah X gitu ya. 1 ditambah 2 itu adalah 3, 2 ditambah 1 juga 3. Nah, sifat ini yang dimaksud dengan hukum komutatif gitu ya. Jadi di operasi hitungan itu ada hukum komutatif. Jadi komutatif ini artinya ketika kita menjumlahkan dua bilangan itu hasilnya akan sama ketika bilangan tersebut dibalik gitu ya. Misalnya tadi ya 1 tambah 2 itu akan sama dengan 2 ditambah 1. Begitu juga untuk perkaliannya gitu ya. Perkaliannya itu juga bersifat komutatif. Yang perkaliannya ketika misalnya X-nya tadi 1 dikalikan dengan 2, ini hasilnya akan sama dengan 2 dikali dengan 1. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah hukum asosiatif. Nah, yang dimaksud dengan hukum asosiatif di sini adalah ketika kita menjumlahkan gitu ya, kita menjumlahkan ada 3 bilangan, misalnya X-nya itu 1 gitu ya, kemudian Y-nya tadi 2 ya, Z-nya 3. Nah, kita kalau di operasi penjumlahan kan kita lakukan operasi dulu gitu ya, yang tanda kurung saya kerjakan dulu. Jadi di sini 2 ditambah 3 itu nanti hasilnya akan sama gitu ya. 2 tambah 3 terus ditambahkan dengan 1 gitu ya. Itu hasilnya akan sama dengan yang di sebelah kanan sini ya. Ini X-nya tadi berapa? 1 ya. 1 ditambah 2 kemudian ditambah 3. Nah, ini hasilnya akan sama. Nah, jadi 2 ditambah 3 itu adalah 5, kemudian 5 ditambahkan dengan 1 hasilnya adalah 6. Kemudian kalau kita kerjakan dulu yang di sini 1 ditambah 3 itu adalah 3 ditambahkan dengan 3 itu hasilnya adalah 6. Gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan sifat asosiatif atau hukum asosiatif. Dan di penjumlahan ini berlaku hukum asosiatif. Begitu juga untuk yang perkalian. Perkalian juga seperti itu. Jadi untuk perkalian itu kita kerjakan dulu yang di dalam kurung, baru kemudian yang di luarnya itu nanti akan sama dengan ketika kita kalikan dulu X dengan Y, baru dikalikan dengan Z. Nah, ini yang kedua. Nah, kemudian hukum distribusi, ini adalah hukum yang ketiga, gitu ya. Hukum distribusi ini sisi yang sebelah kiri gitu ya, itu nanti hasilnya akan sama dengan yang sebelah kanan gitu ya. Nah, kalau distribusi itu maksudnya adalah ketika kita menjumlahkan ini dulu, Y ditambah dengan Z, itu nanti baru dikalikan dengan X, itu hasilnya akan sama dengan
X dikali Y ditambah dengan X dikali Z, gitu ya. Seperti di operasi yang seperti biasa ya, yang sering kita lakukan gitu ya. Kalau misalnya saya punya modelnya gini, X-nya 1, Y-nya 2, ditambah 3 gitu ya. Nah, ini kan kita jumlahkan dulu. 2 ditambah 3, 5, baru kemudian kita kalikan 1, hasilnya adalah 5. Nah, ini hasilnya akan sama dengan ketika kita satu-satu gitu ya. 1 dikali 2 itu adalah 2. Nah, karena ini plus, sehingga ditambah dengan 1 dikali 3. Itu hasilnya adalah 3. Nah, ketika jumlahkan, hasilnya akan sama dengan 5. Jadi ini 1 dikali 5, hasilnya 5, dan ini juga hasilnya 5. Nah, ini yang dimaksud dengan hukum distribusi. Nah, kemudian yang keempat itu adalah adanya elemen-elemen identitas. Yang dimaksud dengan elemen identitas itu adalah terdapat dua bilangan real yang berlainan, gitu ya. Ada 0 dan juga 1 yang memenuhi ketika kita punya bilangan X, gitu ya. X itu adalah variabel yang mewakili suatu bilangan, gitu ya. Nah, X ditambahkan dengan 0, itu kan hasilnya akan sama dengan X itu sendiri. Itu untuk yang penjumlahan. Jadi elemen identitas itu ada 0 sama 1, gitu ya. Nah, 0 itu adalah elemen identitas ketika operasinya itu adalah penjumlahan, gitu ya. Nah, kemudian ketika dikalikan, itu elemen identitasnya itu adalah 1, ini ya, karena hasilnya akan diperoleh bilangan itu sendiri. Ketika kita kalikan, hasilnya bilangan itu sendiri, dan ketika kita jumlahkan, itu adalah hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan elemen identitas. Jadi, di sini elemen identitasnya ada 0 sama 1. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kelima itu adalah balikan atau yang sering kita sebut dengan inverse gitu ya. Nah, inverse di sini jadi setiap bilangan itu memiliki balikannya atau negatifnya gitu ya. Kalau saya punya bilangan X, kemudian inverse-nya, balikannya itu adalah negatif dari X ya, jika itu adalah merupakan operasi penjumlahan. Karena ketika kita penjumlahkan, kalau kita jumlahkan bilangannya dengan inverse-nya, itu akan menghasilkan 0 ya, atau elemen identitas ya dari penjumlahan. Nah, kalau perkalian inverse-nya bagaimana? Berarti kalau perkalian ketika kita punya bilangan, kita kalikan dengan inverse-nya, itu hasilnya adalah 1. Nah, inverse-nya itu adalah X pangkat min 1. Seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan balikan atau inverse. Nah, ini adalah beberapa beberapa operasi di hitungan gitu ya. Jadi ada sifat komutatif, kemudian ada asosiatif, ada distribusi gitu ya. Jadi yang ketiga dan yang keempat itu adalah elemen identitas dan juga inverse. Jadi di sini ada 4 operasi hitungan gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah hukum komutatif, yang kedua itu adalah hukum asosiatif, dan yang ketiga hukum distribusi, dan yang keempat adalah ada elemen identitas dan juga inverse. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke urutan pada garis bilangan real ya. Nah, urutan dari garis bilangan real. Tadi kan kita sudah sempat menggambarkan yang dimaksud dengan garis bilangan ya. Jadi bilangan real itu dapat kita gambarkan dalam garis bilangan ya. Ini ya, ini adalah garis bilangannya, misalnya ya, ini labelnya itu adalah 0 gitu ya. Nah, kemudian misalkan kita punya X kurang ya, X itu kurang dari Y, berarti nilai X itu berada di sebelah kiri dari Y. Misalnya X-nya karena nilainya kurang dari Y, X-nya tadi 1, Y-nya itu adalah 2. Nah, 1 berarti dia posisinya ada di sini. Dan 2 di posisinya di sebelah kanan. Seperti itu ya. Makanya di sini X-nya dia berada di sebelah kiri dari Y ya. Ini X-nya dan ini adalah Y-nya. Pada bilangan real. Nah, kemudian bilangan-bilangan real yang bukan 0 itu dipisahkan nanti menjadi dua himpunan yang terpisah, yaitu bilangan real yang positif dan bilangan real yang negatif, gitu ya. Nah, di sini ketika tadi kita punya X kurang dari Y, gitu ya, kalau kita ekuivalen gitu ya, nah ini akan ekuivalen ketika Y itu dikurangi dengan X gitu ya, karena nilainya Y-nya itu adalah yang lebih besar
Nah, sehingga ini hasilnya adalah positif. Ya. Nah, kemudian lambang yang saya maksud gitu ya, yang saya masuk di sini itu adalah konjungsi ya, sehingga dan karena gitu ya. Jadi setara gitu ya, ekuivalen. Nah, gitu ya. Jadi X kurang dari Y itu nilainya akan ekuivalen dengan Y dikurangi dengan X yang nilainya bernilai positif. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa sifat ya, sifat urutan pada garis bilangan real gitu ya. Nah, sifat urutannya yang pertama itu disebut dengan trikotomi. Yang dimaksud dengan trikotomi di sini adalah ketika kita punya dua bilangan, yaitu bilangan X dan juga bilangan Y, gitu ya, adalah suatu bilangan-bilangan gitu ya. Maka pasti satu di antara yang berikut itu nanti akan berlaku gitu ya. Satu di antara ini ya, X kurang dari Y atau dia nanti akan bernilai X lebih besar dari Y. Jadi ketika saya punya dua bilangan itu berlaku salah satu di antara dua ini ya. Yang pertama ini yang kedua. Bisa saja X-nya yang kurang dari Y atau X-nya yang lebih dari Y bilangannya gitu ya. Itu yang dimaksud dengan sifat trikotomi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sifat ketransitifan. Nah, yang dimaksud dengan ketransitifan di sini itu adalah ketika kita punya X nilainya kurang dari Y dan Y itu kurang dari Z, maka X itu pasti akan kurang dari Z. Sebagai contoh gitu ya. Misalnya X-nya adalah bilangan 1, Y-nya 2. Ini kan 1 kurang dari 2. Dan 2 itu nilainya akan kurang dari Z. Berarti saya ambil misalnya adalah 3 gitu ya. Jadi jika saya punya 1 kurang dari 2 dan 2 kurang dari 3, maka 1 itu nilainya akan kurang dari 3. Nah, gitu ya. Jadi X-nya itu 1, Z-nya itu adalah 3. Betul, karena 1 itu nilainya adalah kurang dari 3. Nah, ini yang dimaksud dengan sifat ketransitifan. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga itu adalah penambahan. Nah, yang dimaksud penambahan di sini, ketika misalnya saya punya X kurang dari Y, gitu ya, maka ini akan ekuivalen ketika kita menambahkan ada bilangan Z lain ya. Misalnya saya ambil bilangan Z-nya 3 gitu ya. Kemudian X-nya 1, Y-nya 2. Z-nya 3. Nah, pasti nilai X nilai X, ini maksudnya X kecil tadi ya, ini juga Y gitu ya. Nilai X ya, misalnya 1 ditambahkan dengan Z-nya tadi saya ambil 3, itu pasti nilainya akan kurang dari 2 ditambah 3. Nah, 1 ditambah 3 itu adalah 4, 2 ditambah 3 itu adalah 5 gitu ya. Jadi nilai ini akan kurang dari yang sebelah kanan. Jadi ketika kita menambahkan bilangan Z berapapun gitu ya, kalau X-nya kurang dari Y, ya pasti hasilnya juga akan sama posisinya. X ditambah Z itu pasti nilainya akan sama dengan Y ditambahkan dengan Z. Nah, selanjutnya itu adalah sifat perkalian gitu ya. Yang dimaksud dengan sifat perkalian di sini adalah misalnya saya punya bilangan Z positif ya. Z itu bilangan positif itu ada 1, ada 2 gitu ya. Bernilai positif. Nah, ketika misalnya X kurang dari Y, kalau dikalikan itu pasti akan hasilnya juga akan kurang dari. Tadi kan ini 1 ya, misalnya X-nya 1, Y-nya 2. Terus Z-nya itu adalah bilangan yang positif. Misalnya saya ambil bilangan 2 juga gitu ya. Nah, sehingga ketika kita kalikan, 1 dikalikan dengan 2 itu akan kurang dari gitu ya. Ini kan 1, Z-nya itu adalah 2. Ya, ini kan nilai Z-nya 2. Kemudian Y-nya itu juga 2. 2 dikali Z bernilai 2. Nah, gitu ya. Jadi 3. Ini 3, kemudian ini 4. Nah, 3 ini akan nilainya kurang dari 4.
Seperti itu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan sifat perkalian gitu ya. Nah, ini tidak berlaku ketika Z-nya negatif. Kalau Z-nya negatif, pasti ketika kita punya X kurang dari Y, itu pasti nilainya akan berubah menjadi lebih besar gitu ya. Contohnya, misalnya Z-nya negatif, yaitu min 2 gitu ya. Tadi X-nya 1, Y-nya 2. Nah, X dikalikan dengan Z, berarti X-nya 1, 1 dikalikan dengan min 2, hasilnya adalah min 2. Kemudian, Y dikali dengan Z, Y-nya itu adalah 2, gitu ya. Ini ya, 2 dikalikan dengan Z-nya itu tadi adalah min 2. Nah, hasilnya adalah min 4, ini hasilnya min 4, ini min 2. Nah, kita lihat antara min 4 dengan min 2, kalau kita gambarkan di garis bilangan gitu ya, ini 0 gitu ya, kalau semakin ke kanan itu kan positif gitu ya, semakin ke kiri itu akan negatif. Nah, min 2 posisinya ada di mana? Berarti ada di sini, ini min 1 misalnya, ini min 2. Nah, min 3 di sini ya, di sebelah kirinya, kemudian ada min 4. Nah, posisinya antara min 4 dengan min 2 itu adalah lebih kecil dari min 4. Sehingga ketika kita punya bilangan X itu kurang dari Y, ya, nanti ketika kita kalikan dengan bilangan yang negatif, itu hasilnya akan lebih besar gitu ya. X dikali Z itu akan lebih besar dari Y dikali dengan Z. Seperti itu. Nah, ini adalah urutan di garis bilangan real ya. Jadi ada sifat trikotomi, kemudian ada sifat ketransitifan, kemudian ada sifat penambahan, dan juga ada perkalian. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah yang dimaksud dengan sistem bilangan real gitu ya, di mana ada beberapa sifat-sifatnya di bilangan real gitu ya. Jadi bilangan real kita sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan. Jadi tadi kita membuat suatu ini ya, apa namanya, sistem bilangan real itu kita bisa menggambarkan di garis bilangan. Nah, di garis bilangan itu tadi ada bilangan-bilangan real gitu ya. Nah, di sini di pertidaksamaan itu ada istilah yang dimaksud dengan selang. Nah, selang, yang dimaksud dengan selang itu apa? Selang adalah himpunan bagian dari garis bilangan, gitu ya. Nah, pertidaksamaan itu berarti kita menggunakan tanda pertidaksamaan ya. Kalau sama dengan itu pakai tandanya adalah sama dengan, kalau pertidaksamaan itu ada kurang dari, ada lebih dari, ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan. Nah, kemudian selang itu sendiri itu juga terbagi menjadi dua, yaitu selang terbuka dan juga selang tertutup. Kalau selang terbuka berarti itu menggunakan tanda pertidaksamaan tanpa sama dengan, ini ya. Tapi kalau selang tertutup itu kita menggunakan yang ada tanda sama dengannya, sehingga selang terbuka itu bisa kita notasikan dengan A kurang dari X kurang dari B gitu ya, di mana A sama B itu adalah suatu bilangan gitu ya, bilangan X-nya adalah nilai bilangan di antara A sampai B gitu ya. Nah, A sampai B ini adalah selang terbuka karena di sini tidak ada tanda sama dengannya. Nah, ini bisa kita tuliskan juga, notasikan dengan lambang A, B gitu ya. Di sini adalah terbuka gitu ya. Tanda kurungnya terbuka. Nah, kemudian kalau yang selang tertutup itu kita notasikan dengan seperti ini. Ini ada tanda sama dengannya. Ini yang dimaksud dengan selang tertutup. Nah, kalau kita lambangkan itu dengan menggunakan seperti ini. Tandanya adalah kurung tutup seperti ini ya. Ini adalah kurung tutup. Ini untuk menunjukkan kalau selangnya itu adalah selang tertutup. Nah, kalau kita gambarkan di garis bilangan, contohnya di gambar 1 di sini, ya, di gambar 1 di sini ini adalah contoh dari selang yang terbuka ya. Selang terbuka nilainya di antara A sampai B gitu ya, di mana A-nya itu adalah
min 1 dan B-nya itu adalah 6. Nah, kalau kita gambarkan di garis bilangan, itu di sini juga akan terbuka ya, ini terbuka. Nah, ini kan min 1 dan ini adalah 6. Terbuka ya, ini yang dimaksud dengan selang terbuka. Kemudian kalau selang tertutup, kalau kita gambarkan di garis bilangan ya, di sini contohnya nilai A-nya itu adalah min 1, B-nya itu adalah 5. Kalau kita gambarkan di garis bilangan, gitu ya. Nah, ini ada min 1, ini 5 ya. Ini tandanya juga tertutup ya. Kemudian di garis bilangannya ini juga kurungnya kurung tutup seperti ini. Ini untuk menggambarkan bahwasannya yang kedua ini adalah selang tertutup. Nah, ini adalah beberapa notasi yang ada di pertidaksamaan ya. Di garis bilangannya, kemudian ada notasinya. Nah, kemudian misalnya saya punya di sini himpunannya X, nilai X itu berada di A sampai B ya. Ini berarti kita sebut dengan terbuka, kita notasikan seperti ini, dan di garis bilangannya juga ininya akan terbuka. Kemudian kalau yang tertutup ya, himpunan X-nya, di mana X-nya itu nilainya di antara sama dengan ya, ini ada tanda sama dengannya, ini juga ada tanda sama dengannya, gitu ya. Nah, ini selang tertutup. Nah, kalau kita gambarkan di garis bilangan, ininya akan tertutup. Nah, kemudian di sini ada himpunan X-nya, nilainya itu di antara tertutup sama terbuka. Nah, yang terbuka itu adalah di B, sehingga di sini adalah kurung buka, B-nya. Kemudian kalau yang tertutup itu adalah posisinya yang ada di A. Gitu ya. Kalau kita gambarkan di garis bilangan, itu modelnya juga akan seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya itu yang tertutup adalah yang di B-nya, sehingga B-nya di sini posisinya kurung tutup gitu ya. Nah, ini juga nilai X-nya, dia berada di antara B-nya itu ikut gitu ya. Nilainya ada di sini. A-nya di sini tidak ikut gitu ya. Nah, kemudian kalau ketika saya punya X-nya kurang dari sama dengan B, ini juga merupakan tertutup ya. Kalau kita gambarkan di garis bilangan karena nilainya kurang dari otomatis dia arahnya akan ke kiri gitu ya, akan ke kiri semakin negatif. Kalau kita lanjutkan terus itu artinya adalah sampai min tak terhingga. Sehingga di sini minta terhingganya itu adalah kurung buka ya, sedangkan B-nya itu adalah kurung tutup. Beda dengan yang di sini di bawahnya. Kalau di bawahnya itu adalah terbuka dua-duanya ya, karena kurang dari dia akan semakin ke kiri, semakin ke minta terhingga, sehingga di sini minta terhingga sampai B-nya dua-duanya adalah terbuka. Kemudian kalau yang selanjutnya, yang lebih besar dari sama dengan A, berarti otomatis dia akan semakin ke kanan. Kalau ke kanan bernilai positif sampai tak terhingga, gitu ya. Nah, kemudian A-nya itu adalah selang yang tertutup. Berarti A kurang dari tak terhingga. Begitu juga kalau yang di bawahnya. Kalau yang di bawahnya karena di sini adalah terbuka dua-duanya, sehingga ininya kebuka gitu ya. Ini juga terbuka dan nilainya akan semakin ke kanan, semakin plus tak terhingga. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah bilangan real ya. Bilangan real itu berarti dari min tak terhingga sampai tak terhingga. Jadi semuanya di sini ada bilangan-bilangan gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan bilangan real. Oke, ini adalah notasi himpunannya ya. Jadi notasi himpunannya itu yang berada di sini ya. Nah, kemudian untuk notasi intervalnya dilambangkan yang ada di tengah ini. Kemudian untuk garis bilangannya bisa dilihat di grafik ini. Dari masing-masing himpunannya. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan, gimana sih caranya? Yaitu yang pertama, sebenarnya untuk mencari pertidaksamaan itu hampir sama dengan persamaan ya, mencari solusi dari persamaan. Yang pertama itu langkahnya adalah kita bisa menambahkan bilangan yang sama pada kedua pihak atau kedua ruas dari suatu pertidaksamaan gitu ya. Atau yang kedua bisa juga dengan mengalihkan ya. Dan yang ketiga,
itu kita dapat mengalihkan kedua ruas dengan suatu bilangan negatif, tetapi kemudian kita harus mengembalikan arah pertidaksamaannya kalau dikalikan dengan negatifnya, seperti itu. Nah, contohnya di sini saya punya contoh ya, ada suatu pertidaksamaan 2x min 7 itu kurang dari 4x min 2. Ini berarti terbuka ya. Jadi yang sebelah kiri itu nilainya kurang dari 4x min 2 gitu ya. Nah, cara menyelesaikannya tadi kita bisa menjumlahkan gitu ya. Nah, yang pertama karena saya akan menjumlahkan ya, saya menjumlahkan berarti di sini ini tadi soalnya ya. 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Nah, berarti kita tambahkan dengan bilangan 7 karena saya akan mencari nilai x-nya, posisinya yang ada di sebelah kiri sini. Sehingga saya akan menghilangkan min 7-nya ini. Cara menghilangkan min 7 ya kita tambahkan dengan plus 7-nya gitu ya. Nah, berarti 2x ya. 2x min 7 gitu ya. Ini kan kurang dari 4x min 2. Jadi 2x min 7 karena kita akan menghilangkan min 7-nya sehingga di sini saya tambahkan dengan 7 kurang dari 4x min 2 karena ruas di sebelah kiri kita tambahkan dengan 7, yang sebelah kanan juga kita tambahkan dengan 7. Nah, hasilnya adalah 2x, ini habis ya, kurang dari 4x min 2 plus 7. Itu hasilnya adalah 5. Berarti 4x plus 5. Nah, setelah itu kita akan menambahkan dengan min 4x. Kenapa min 4x? Karena di sini kembali lagi yang akan saya cari adalah nilainya x ya. Nilainya x adalah berapa gitu ya. Sehingga untuk sebelah kiri itu saya posisikan di x-nya itu berada di sebelah kiri. Sehingga di sini 2x saya tambahkan dengan min 4x karena saya akan menghilangkan min 4-nya yang ada min 4x yang ada di posisi sebelah kanan gitu ya, sehingga saya jumlahkan dengan min 4x. Min 4x kurang dari 4x min, tadi kan saya kurangi dengan min 4x ya, ditambah dengan 5. 2x dikurangi 4x itu sama dengan min 2x, nilainya akan kurang dari, ini sudah habis ya, sehingga sekarang min 2x kurang dari 5. Nah, ini posisinya x-nya sudah berada di sebelah kiri. Nah, di sebelah kanan sudah tidak ada x-nya lagi, gitu ya. Tinggal suatu bilangan 5. Gitu. Nah, untuk mencari nilai x-nya berarti x, gitu ya. X-nya, nah ini berarti kita kalikan dengan negatifnya. Karena saya akan mencari nilai x, sehingga di sini ada min 2 untuk menjadikan 1 gitu ya, 1x untuk menjadikan x berarti kan harus dikalikan dengan min setengah gitu ya. Ya, min setengah ini kan aslinya adalah min 2x seperti ini ya. Kurang dari 5 karena ini dikalikan dengan min setengah, otomatis ini juga dikalikan dengan min setengah. Nah, karena dikalikan dengan min setengah sehingga tanda kurang dari ini akan berubah menjadi lebih dari, sehingga hasilnya adalah min setengah dikali dengan min 2 itu hasilnya adalah x. Jadi x itu lebih besar dari min 5/2. Jadi yang sebelah kiri itu adalah yang hanya variabel x saja gitu ya. Sehingga gimana caranya untuk kita mencari x-nya itu berapa, sehingga kalau di soal ini ya kita harus menghilangkan min 7-nya dulu gitu ya, dengan cara menambahkan plus 7, kemudian setelah itu kita dapatkan ini ya. Nah, ini berarti kita harus memindahkan posisi 4x-nya gitu ya, posisi 4x-nya ke sebelah kiri, seperti itu. Nah, sampai diperoleh x-nya itu adalah lebih besar dari min 5/2. Ini berubah menjadi lebih besar karena sesuai dengan ini ya, sesuai dengan bagaimana caranya untuk menyelesaikan pertidaksamaan, yaitu dengan yang ketiga ini. Ketika dikalikan dengan suatu bilangan yang negatif, otomatis tandanya akan berubah. Sehingga kita peroleh nilai x-nya itu akan lebih dari min 5/2. Nah, kalau kita gambarkan di garis bilangan ya, gambarnya bisa dilihat di sini.
gitu. Nah, min 5/2 itu posisinya dia berada di sini. Ini adalah min 5/2. Oke, mohon maaf ya. Nah, ini adalah min 5/2. Nah, kemudian karena lebih besar dari min 5/2, otomatis arahnya akan ke kanan karena lebih besar. Nah, karena ini adalah terbuka, sehingga ini tutupnya, kurung tutupnya yang kebuka gitu ya. Nah, ini bila kita gambarkan di notasinya gitu ya, lambangnya itu adalah min 5/2 sampai tak terhingga, karena ini adalah sampai tak terhingga nilainya ya. Tuh. Nah, kemudian himpunan penyelesaiannya berapa? Berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Ini adalah kita dapatkan himpunan penyelesaiannya itu sama dengan X gitu ya, himpunan X, di mana nilai X-nya lebih besar dari min 5/2. Lebih besar dari min 5/2 karena nilainya dia akan semakin ke kanan, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari pertidaksamaan, seperti itu. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini, yang dibahas itu adalah tadi ya, terkait dengan bilangan real dan juga pertidaksamaannya, kemudian bagaimana caranya kita menggambarkan di garis bilangan dari suatu pertidaksamaan sampai kita peroleh solusinya atau himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Oke, mungkin untuk video yang kedua ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan video selanjutnya di pertemuan yang ketiga gitu ya. Nah, berarti saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila tadi ada kesalahan kata gitu ya, dan mohon koreksiannya gitu. Apabila ada kesalahan gitu ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.